Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Noni Apriliani dari kelas 1 BKIB. Sini saya akan mempresentasikan tentang peta perkembangan sejarah pemikiran Islam, perspektif insider dan outsider dari mata kuliah Metodologi Islam dan dosen pengampu Dr. Umi Halwati. Peta perkembangan sejarah pemikiran Islam sebagai agama yang universal dan komprehensif yang melingkupi segala aspek kehidupan serta perkembangan ilmu pengetahuan dengan berbagai disiplin ilmu dan perspektifnya, menjadikan studi Islam banyak diminati oleh berbagai kalangan, baik kalangan penganut agama Islam itu sendiri ataupun kalangan di luar penganut agama Islam. Meskipun berpotensi polemik, kajian yang dilakukan oleh umat Islam sendiri lebih bisa diterima dibandingkan dengan kajian yang dilakukan oleh outsider. Bagi kalangan konservatif dan fundamentalis, kajian Islam yang dilakukan outsider sulit diterima karena perbedaan ideologis yang mendasarinya. Pengertian insider dan outsider. Insider adalah para pengkaji agama yang berasal dari agamanya sendiri atau yang disebut dengan orang dalam. Sedangkan outsider adalah para pengkaji agama yang bukan penganut agama yang bersangkutan, yang disebut dengan orang luar. Perspektif insider dan outsider dalam studi Islam. Dalam perspektif Murata dan Citik mencoba mengkaji Islam sebagai komprehensif. Selain meneliti teks, mereka juga melakukan kajian di luar teks dan menyelidiki sudut pandang yang menjelaskan dalam bukunya mereka. Membagi kajian Islam ke dalam 4 bagian, yaitu yang pertama tentang Islam, yang kedua tentang Tauhid, kenabian, membahas tentang kembali, dan aliran intelektual antara lain tentang ekspresi Islam pada masa awal, kalam, sufisme, filsafat, visi, dan sufisme. 3. Mengkaji Islam dalam hal ihsan. Bagian ini dibagi dalam 2 bab, yaitu tentang dasar ihsan dalam Al-Quran dan manifestasi ihsan historis. Dan yang terakhir, dikaji tentang Islam dalam sejarah. Di bagian ini, sejarah sebagai interpretasi dan situasi kontemporer. Tokoh outsider lainnya yang mengkaji Islam terutama dari aspek esoterik. Yang pertama, ada Mesignon. Ia menulis dalam sufisme orang tokoh sufi besar Islam yaitu Al-Hallaj. Kajian Louis Massignon ini mendapatkan apresiasi dari tokoh Islam antara lain dari Sayyid Hussein Nasr yang berkata, karya ini bukan sekedar karya unik tentang seseorang sufi besar dan kontroversial, melainkan sebuah kajian tidak banting tentang semangat keagamaan, kehidupan sosial, dan logis politik, serta keseluruhan peradaban Islam di mana ia hidup dan mati. Pengkajian Islam dalam perspektif insider atau pengkaji dari kalangan muslim. Dari tokoh Nasr Hamid Abu Zaid dalam bukunya Naqd Al-Kitab Al-Dini pada tahun 1994 merupakan buku yang mengkaji tentang wacana agama dengan perspektif wacana Islam kritis. Buku ini menjelaskan bahwa pertentangan dalam wacana agama yang terjadi sekarang ini bukanlah sekedar pertentangan di sebuah teks agama ataupun interpretasi terhadapnya, melainkan pertentangan menyeluruh yang meliputi semua aspek kesejahteraan, sosial, politik, dan ekonomi, yang melibatkan kekuatan takhayul dan mitos atas semuanya. Perspektif insider dan outsider dalam studi Islam. Pada tokoh Kim Knot dalam tulisannya Insider atau Outsider Perspektif berpendapat bahwa pengalaman keagamaan yang ada dalam diri insider ditampilkan kemudian direspon oleh outsider dan mempertimbangkan batas objektivitas dan subjektivitas yang terpancar dalam pengalaman keagamaan dan yang didasari oleh sikap empati dan analitis kritik. Pada titik ini, insider maupun outsider saling berbagi keseimbangan perspektif sejarah dalam studi agama. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.